Makna yang kedua apa? Wallahul khaliqul al-bari. Al-bari itu yang mengadakan. Arti al-bari adalah yang mengadakan. Ya, sama seperti al-khaliq, maknanya yang menciptakan, yang sebelumnya tidak ada. Nah, al-bari juga sama, yang mengadakan, yang sebelumnya tiada. Itu al-bari. Sedangkan al-musawwir itu yang membentuk rupa. Itu al-musawwir. Membentuk rupa seluruh yang ada. Ya, manusia dibentuk rupanya, si fulan badannya tinggi, si fulan badannya pendek, si fulan hidungnya mancung, si fulan pesek, si fulan matanya sipit, si fulan matanya belok, si fulan seperti ini. Semua yang membentuk Allah Azza wa Jalla. Jadi pahami ini ya. Jadi kalau digabungkan dalam satu ayat, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Jadi ini dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Allah mengatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia Allah yang menentukan, yang mengadakan, dan yang membentuk. Ya, jadi kalau digabungkan maksud dari tiga nama ini, pertama kali Allah menentukan si fulan akan dilahirkan pada tahun sekian, nanti namanya sekian, riziknya sekian, tuafa pada tahun sekian. Semuanya ditentukan oleh Allah. Nanti ibunya fulana, bapaknya fulan. Jadi pahami ya? Jadi Al-Khaliq ditentukan dulu oleh Allah. Kemudian Al-Bari. Setelah udah ditentukan oleh Allah, Allah baru mengadakan dia. Bapak sama ibunya nikah, kemudian dari hasil pernikahannya keluar dia di rahim ibunya. Maka ditentukan oleh Allah prosesnya dari segumpal darah, dari air mani, darah, segumpal daging, kemudian dibentuk oleh Allah rupanya. Nah, ketika yang sebelumnya tiada jadi ada, itu Al-Bari. Kemudian setelah Al-Bari, Al-Musawwir, dibentuk sama Allah. Dibentuk wajahnya oleh Allah, dibentuk postur tubuhnya, dibentuk matanya, sampai dia tumbuh dewasa. Maka lihat ini kesempurnaan Allah. Sebelumnya ditentukan oleh Allah, kemudian dibentuk oleh Allah, sebelum ditentukan, diadakan, dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jadilah dia hidup di dunia ya agar bisa mengenal Rabbnya Azza wa Jalla yang telah menentukan dia, mengadakan dia, dan menciptakan dia. Semuanya seperti itu. Semuanya ditentukan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fallahu ta'ala idza arada khalqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi wa hikmati thumma bara'ahu ay awjadahu wifqa ma qaddara fi surati allati sya'aha wa aradaha subhanahu." Ya. Jadi Allah apabila ingin menciptakan satu makhluk, Allah tentukan dulu dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Kemudian baru Allah adakan. Setelah Allah adakan, baru Allah bentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini jadi menunjukkan manusia tidak bisa lepas dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, makanya antum lihat orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling dungu dan paling bodoh. Bagaimana dia menyembah selain Allah, sedangkan selain Allah tidak mengadakan dirinya, tidak menciptakan dirinya, tidak menentukan dirinya, dan tidak membentuk dirinya. Tapi dia menyembah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Nah, dan juga di sini kalau lemahnya iman seseorang, dia tidak akan bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada makhluk, sedangkan makhluk tidak menentukan dia, tidak mengadakan dia, dan tidak membentuk dia. Ya, kalau dia tahu Allah yang mengadakan dirinya, yang menentukan, yang mengadakan dan membentuk dirinya, maka dia harus pasrah kepada Allah dan menyembah Allah semata. Maka lihat perkataan Musa alaihi salam, ya. Musa ketika Bani Israel berbuat syirik kepada Allah, dia menyembah seekor anak sapi, maka Musa menegur Bani Israel. Lihat perkataan Musa, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Nabi Musa menegur Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Wahai kaumku, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian dengan menjadikan seekor anak sapi sebagai Tuhan." Kemudian kata Nabi Musa, "Fatubu ila bari'ikum."
Ini kalimat dalam banget. Nabi Musa alaihissalam tidak berkata fatubu ilallah, tapi kata Nabi Musa fatubu ila barikum, bertobatlah kalian semua kepada Bari. Tadi Bari artinya apa? Al-Bari. Yang mengadakan, maksud antum bertobat kepada yang mengadakan antum ada di atas muka bumi ini. Siapa? Allah Azza wa Jal. Ini menentukan kalau Allah Al-Bari dan menghinakan Tuhan anak sapi. Maksud anak sapi mengadakan mereka apa enggak? Enggak ada. Anak sapi enggak bisa apa-apa. Bukan yang mengadakan mereka di atas muka bumi. Maka maksud Nabi Musa, bertobatlah kepada Allah Al-Bari yang mengadakan kalian di atas muka bumi. Karena tidak ada yang bisa berbuat itu Al-Bari melainkan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Lihat ya, dalamnya perkataan Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Al-Khaliq yang menentukan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa dia. Makanya subhanallah, tidak boleh manusia merubah ciptaan Allah. Ya, tidak boleh dia yang pesek pengen mancung akhirnya dioperasi sama dia. Dagunya dibuat lancip, ya. Matanya dibuat belok. Dia merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena yang menciptakan dia membentuk rupa adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dia tidak boleh di sini juga hikmahnya kenapa kita dilarang membentuk makhluk hidup, baik gambar maupun patung. Karena di situ ada penyerupaan pembentukan seperti Allah. Allah yang membentuk manusia segala sesuatu, maka selain Allah tidak boleh membentuk bernyawa sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang membentuk atau membuat gambar bernyawa, nanti pada hari kiamat dia diazab oleh Allah, disuruh menghidupkan lukisan atau patung-patung mereka. Ya, karena mereka menyerupai Allah di dalam penciptaan.